Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaro Islam dengan NIM 304-22107. Ingin menjelaskan materi tentang komunikasi interpersonal dan perilaku sosial. Jadi komunikasi interpersonal dan perilaku sosial itu saling mempengaruhi satu sama lain. Komunikasi personal mencakup komunikasi antar individu dengan orang lain secara langsung dengan situasi informal. Sementara itu, perilaku sosial mencakup cara individu berinteraksi dan berperilaku dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Komunikasi personal dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang melalui komunikasi personal. Seseorang dapat mempengaruhi persepsi dan pandangan orang lain tentang dirinya dan juga tentang orang lain. Komunikasi yang efektif dapat membantu seseorang dalam membangun hubungan interpersonal yang positif dan juga meningkatkan keterampilan sosialnya. Dalam hal ini, perilaku sosial, seseorang dapat berubah menjadi baik karena ia mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Sebaiknya, perilaku sosial seseorang juga dapat mempengaruhi komunikasi personalnya. Jika seseorang memiliki perilaku sosial yang buruk, seperti agresi atau perilaku yang tidak sopan, orang lain mungkin tidak ingin berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membangun hubungan interpersonal yang positif. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk memperhatikan dan memahami bagaimana komunikasi personal dan perilaku sosial saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Seseorang perlu mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dan juga memperhatikan perilaku sosialnya dalam berinteraksi dengan orang lain. Dengan cara ini, seorang dapat meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dan juga membangun hubungan interpersonal yang positif. Nah, oleh karena itu penting bagi seseorang untuk ada beberapa teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara berkomunikasi sosial dan perilaku sosial. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu teori komunikasi aksi. Teori ini mengatakan bahwa komunikasi bukan hanya tentang pengiriman pesan, tetapi juga tentang tindakan yang dilakukan. Dalam teori ini, komunikasi personal dilihat dengan tindakan sebagai tindakan sosial yang dapat mengetahui perilaku sosial seseorang. Kemudian teori penilaian sosial, teori ini mengatakan bahwa perilaku sosial seseorang dipengaruhi oleh penilaian sosial yang dilakukan oleh orang lain. Gitu. Kemudian teori hubungan pribadi, teori ini mengatakan bahwa hubungan interpersonal yang erat dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Dalam hal ini, komunikasi personal yang terjalin dalam hubungan interpersonal yang erat dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang secara positif ataupun negatif. Kemudian teori sosialisasi. Teori ini mengatakan bahwa perilaku sosial seseorang mempengaruhi proses sosialisasi yang dialami selama hidupnya. Komunikasi personal dapat menjadi bagian dari proses sosialisasi dan mempengaruhi perilaku sosial seseorang dalam jangka panjang. Kemudian teori pertukaran sosial. Teori ini mengatakan bahwa perilaku sosial seseorang dipengaruhi oleh pertukaran sosial yang terjadi dalam interaksi dengan orang lain. Ya. Kemudian itu yang terakhir ya. Jadi secara keseluruhan teori-teori tersebut menunjukkan bahwa komunikasi personal dan perilaku sosial saling mempengaruhi dan dapat dilihat sebagai bagian dari proses sosial yang lebih besar dalam hal ini. Memahami teori-teori tersebut dapat membantu seorang memahami bagaimana komunikasi personal dapat mempengaruhi perilaku sosial dan sebaliknya.
Jadi begitu ya, tentang perilaku sosial dan komunikasi antar sosial. Jika ada kurang dalamnya saya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.